Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, segala rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan-Mu, mengerti akan kehendak-Mu, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Matius 23 ayat 27 dan 28. Saya bacakan. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidupnya cenderung tampak bersih, tampak suci, tampak orang benar, tapi hanya di luarnya. Tetapi dalamnya penuh dengan kemunafikan, dalamnya penuh dengan kebusukan. Jadi artinya hidup tidak apa adanya. Jadi antara yang kelihatan oleh mata dengan apa yang di hatinya berbeda. Tuhan menegur. Kalau zaman dahulu Tuhan menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang notabene mereka adalah orang-orang yang ngerti firman. Orang-orang yang paham kitab suci. Tetapi mereka melakukan segala sesuatu itu hanya sekedar, maaf bahasa sekarang, demi pencitraan. Biar dipandang kelihatan orang suci. Biar dipandang seperti orang yang benar. Tetapi hidupnya nggak benar. Ya, jadi Tuhan menegur orang-orang itu. Nah, kalau zaman sekarang, zaman kita, demikian juga ini masih berlaku dalam arti begini. Kita orang-orang percaya, orang-orang Kristen akan menerima teguran yang sama. Kalau hidup kita antara yang kita lakukan di luar, yang dilihat manusia, yang dilihat orang dengan hati kita, itu berbeda. Orang kadang-kadang bisa, maaf istilahnya, munafik. Di dalam hatinya penuh dengan kebencian, di luar dia kelihatan penuh kasih. Di luar kelihatannya dia seperti orang yang sangat rohani. Kata-katanya aja puji Tuhan, haleluya. Tetapi hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, penuh dengan kepahitan. Ini hal-hal seperti inilah yang ditegur Tuhan. Celakalah orang-orang yang demikian. Tuhan gak suka dengan orang yang penuh dengan kemunafikan. Orang yang penuh dengan kedurjanaan.
Jadi artinya jahat, sesungguhnya dia jahat tapi diselubungi dengan ya kedok atau topeng bagus, kelihatannya indah, kelihatannya dia suci dan baik. Tetapi hatinya adalah busuk. Seperti kuburan, di luarnya dilabur putih, wah bersih. Tapi dalamnya tulang belulang dan segala yang kotor. Jemaat dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Termasuk dalam hal ibadah kita. Kadang kita bisa berkata puji Tuhan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mengangkat tangan. Kelihatan seperti wah kusuk sekali ibadahnya. Tapi hatinya tidak tulus, hatinya penuh dengan kecewa, hatinya penuh dengan benci dan kepahitan. Tidak jarang nanti kalau meledak, wah ngeri sekali. Di gereja kelihatan suci, di luar kadang-kadang orang lebih jahat dari penjahat. Artinya apa? Karena dia tidak hidup benar. Ingat, hanya ingin kelihatan baik. Hati-hati. Termasuk ibadah kita, mari hari ini saya mengajak kita semua. Pastikan ibadah kita tulus. Ya, istilahnya lahir batin gitu ya. Ya, di luarnya seperti apa, dalamnya itu. Jadi dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Bukan dengan kepura-puraan. Ingat, Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Melebihi siapapun. Orang boleh berkata, oh dia orang baik. Orang boleh berkata, oh dia orang yang hebat. Orang boleh berkata, dia orang yang benar, suci. Tetapi siapa tahu isinya hati orang. Dan Tuhan melihat kalau di luar kita melakukan yang baik tapi hati kita nggak baik, maka teguran ini tepat. Ya, jadi Tuhan ingin supaya kita tidak munafik. Mari hiduplah benar di luar dan di dalam. Artinya apa? Yang dari dalam terpancar keluar. Kalau bahasa kerennya itu inner beauty, kecantikan yang dari dalam. Nah ini bukan hanya buat perempuan ya, bicara kecantikan. Termasuk kita laki-laki demikian juga. Artinya yang dari dalam terpancar keluar. Karena hati yang diubahkan, hidup yang disucikan, hidup yang dibahari Tuhan. Terpancar dari ucapan kita, terpancar dari tindakan kita, terpancar dari aktivitas kita. Termasuk ketika kita beribadah kepada Tuhan. Bukan pencitraan. Jangan ingin cari pujian. Jangan hanya karena dilihat orang. Jangan hanya karena ingin orang mengakui kita orang baik. Tetapi kalau hati kita nggak benar, kalau kita tidak tulus, maka itu sia-sia di hadapan Tuhan. Ingat, Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, lakukan segala sesuatu, termasuk ibadah kita, dengan segenap hati. Apa yang kita lakukan, sejalan dengan isi hati kita yang tulus dan murni di hadapan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk teguran Tuhan hari ini untuk kami. Supaya kami tidak munafik, tidak berpura-pura manis, berpura-pura baik. Tetapi sesungguhnya ada yang tidak baik di hati kami. Hari ini Tuhan berdoa pulihkan setiap hati yang kecewa, hati yang luka, hati yang pahit, hati yang penuh dendam dan benci. Pulihkan hati kami, barui kami Tuhan. Sehingga ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Sebab bukan pencitraan atau pura-pura baik. Tetapi biarlah itu terpancar dari hati kami yang tulus ingin mengasihi dan berbakti kepada Tuhan. Termasuk dalam aktivitas hidup kami. Biarlah kami melakukan apa yang baik karena itu terpancar dari hati kami. Bukan sekedar pencitraan untuk mendapatkan pengakuan dan pujian orang. Terima kasih Tuhan, Kau melihat kedalaman hati kami. Mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Menyerahkan hari ini hidup kami, aktivitas pelayanan ibadah kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.